Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risang Parasu, salah satu peserta graduate trainee APP Sinarmas batch 6. Saya dari kelompok Akasia, penempatan saya di Ekamas Fortuna. Nah, di sini di konten ini saya ingin membahas tentang improvement tools. Nah, ini adalah hal-hal yang melatar belakangi adanya konten ini. Yang pertama, apa sih tujuan dari improvement tool? Tujuan dari improvement tool adalah sebagai alat atau sebagai media yang mempermudah untuk pengolahan data hasil evaluasi pada continuous improvement. Nah, apa sih yang dimaksud dengan continuous improvement sendiri? Continuous improvement secara bahasa merupakan yang berarti perbaikan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan perbaikan berkelanjutan adalah merupakan implementasi dari data-data atau evaluasi dari data yang ada, sehingga akan menghasilkan produksi yang lebih efisien dan efektif. Nah, pada continuous improvement tersebut ada data yang bernama data kontinu. Nah, apa yang dimaksud data kontinu? Data kontinu merupakan data hasil pengukuran atau yang dapat diukur, misalnya seperti suhu, tekanan, level, konsentrasi, dan lain-lain. Nah, batasan masalah pada konten ini yaitu adalah 4 contoh improvement tool yang akan dibahas. Yang pertama adalah bar chart, line chart, Pareto chart, dan histogram. Untuk bar chart sendiri didefinisikan sebagai grafik yang membandingkan beberapa ukuran dari kategori data dalam bentuk batang. Manfaatnya yaitu adalah membandingkan 2 atau lebih faktor atau item pada periode tertentu. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kumpulkan data berbentuk kategori. Setelah itu gambar sumbu horizontal dan vertikal, di mana horizontalnya itu merupakan kategori dan vertikalnya merupakan hasil pengukuran atau perhitungan. Ketiga adalah gambar dan beri label balok pada setiap kategorinya. Dan yang terakhir adalah analisa bar chart atau grafik balok tersebut. Grafik garis sendiri biasa disebut time series atau bisa disebut dengan trend lines. Itu memiliki manfaat yaitu digunakan untuk mengevaluasi pola data dalam kurun waktu tertentu, dan dapat didefinisikan sebagai grafik yang menghubungkan data pada yang diplot dalam kurun waktu tertentu. Grafik garis sendiri dapat dibuat dengan beberapa langkah. Yang pertama, mengumpulkan data dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, gambar sumbu horizontal dan vertikalnya. Dan yang ketiga, plot secara kronologis ke dalam grafik. Dan yang terakhir adalah menganalisa grafik garis tersebut. Nah, selanjutnya ada diagram Pareto. Diagram Pareto sendiri itu diagram yang sering digunakan, yang memiliki arti sebagai serangkaian seri diagram batang yang menggambarkan frekuensi atau pengaruh dari proses, keadaan maupun masalah. Diagram diatur mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah, dari kiri ke kanan. Diagram batang paling kiri relatif lebih penting daripada sebelah kanannya. Nama diagram Pareto sendiri diambil dari prinsip Pareto yang mengatakan bahwa 80% gangguan berasal dari 20% mana yang ada. Nah, ini adalah tujuan dari Pareto sendiri. Tujuannya dari Pareto itu digunakan sebagai penunjuk masalah yang disusun dari prioritas tertinggi ke terendah untuk menentukan masalah yang harus ditangani terlebih dahulu. Dengan kita mengetahui masalah yang ditangani terlebih dahulu, maka kita dapat memfokuskan sumber daya pada area, defect, atau penyebab yang menghasilkan keuntungan yang terbesar. Nah, dari situ kita dapat membandingkan frekuensi atau dampak dari berbagai penyebab masalah yang ada. Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua membuat sebuah diagram Pareto dengan sumbu X merupakan penyebab dan sumbu Y merupakan akibat dari sebab. Yang ketiga adalah membuat sebuah analisa dari diagram Pareto yang dihasilkan. Definisi yang terakhir adalah histogram. Histogram mempunyai definisi yaitu adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai bentuk manifestasi data. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Manfaatnya adalah berguna untuk menguji bentuk atau penyebaran sampel data, untuk melihat range dan distribusi dari data continuous. Lainnya adalah untuk melihat variasi dan tingkat pemenuhan spesifikasi atau standar pelanggan. Yang keempat adalah untuk melihat berapa banyak defect per unit yang muncul pada kelompok item yang defektif bila ada terjadi pengulahan kesalahan atau error pada setiap unitnya. Nah, untuk lebih mudah memahami bagaimana cara kita membuat improvement tool, saya akan membuat beberapa case sederhana, yaitu adalah
Anda merupakan pemilik perkebunan stroberi dengan nama kebun A. Perkebunan Anda telah berjalan selama 5 tahun dengan sistem atau SOP yang telah Anda buat. Pada tahun kelima, Anda ingin melakukan improvement pada perkebunan Anda. Berikut data produksi pada kebun A selama 2013 sampai 2017. Nah, datanya itu pada produksi kebun A seperti yang tertera pada PowerPoint, dan tahunnya seperti yang tertera pada PowerPoint. Nah, mungkin lebih enaknya bila kita mempraktekkan di Minitab. Setelah ini akan saya lakukan. Ini kita sudah berada di Minitab 18. Nah, untuk bar chart sendiri itu kita memakai data yang tadi sudah ada di PowerPoint tentang produksi stroberi kebun A dan tahunnya. Nah, untuk membuat bar chart sendiri dapat dilihat pada grab, menu grab, terus di bar chart. Setelah itu memasukkan nilai values from table, simple, dan grab variabelnya sendiri itu merupakan produksi stroberi kebun, dan kategori variabelnya merupakan tahun. Terus diklik OK, akan muncul seperti ini. Nah, dapat dilihat pada grafik balok ini bahwa pada tahun 2013 dan sampai tahun 2016 produksi stroberi pada kebun A mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2017 produksi stroberi pada kebun A mengalami penurunan. Nah, di sini adalah fungsi dari mana bar chart untuk kita mengetahui profil daripada produksi stroberi pada kebun A sendiri. Nah, yang kedua adalah line chart. Untuk line chart sendiri kita memakai data yang sama. Setelah itu kita grab dan di time series plot. Time series plot, group. Oke. Sama seperti bar chart, untuk seriesnya diisi produksi dan untuk kategori variabelnya diisi tahun. Nah, ini terbentuk plot-plot pada grafik. Fungsinya sendiri sama seperti pada bar chart, bahwa pada line chart ini akan diketahui profil bahwa pada tahun 2017 produksi stroberi pada kebun A mengalami penurunan. Nah, jika kita dapatkan sebuah profil pada tahun 2017 mengalami penurunan, maka kita melakukan riset. Kenapa sih kok bisa turun pada tahun 2016 dan 2017? Nah, riset tersebut menghasilkan data seperti ini. Ini umpamanya seperti itu, gampangannya. Hal-hal yang menyebabkan penurunan produksi stroberi pada kebun A itu diakibatkan oleh tanaman mati, adanya gangguan dari hama, gagal panen, kurang nutrisi, busuk, layu, dan pucat dengan frekuensi seperti ini. Nah, untuk diagram Pareto sendiri dapat dibuat dengan stat, setelah itu quality tools, dan Pareto chart. Kita klik. Setelah itu untuk defectnya sendiri diisi faktor, dan frekuensinya diisi jumlah sendiri. Terus kita option. Untuk x-axis diisi faktor penyebab dan y-nya diisi jumlah. Untuk title-nya diisi untuk penyebab penurunan produksi pada tahun 2017. Kita klik OK. OK lagi. Nah, ini merupakan hasil dari diagram Pareto. Seperti yang saya bilang tadi pada saat presentasi, bahwa diagram Pareto mempunyai tujuan utama untuk bagaimana kita dapat memprioritaskan masalah yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu. Karena semuanya menyangkut dengan efisiensi dan efektivitas. Dan ujung-ujungnya pasti untuk menekan biaya improvement. Nah, dapat dilihat pada grafik bahwa gangguan hama, tanaman mati, dan gagal panen mempunyai peran yang besar terhadap penurunan produksi buah stroberi pada kebun A pada tahun 2017. Dengan hama sendiri mencapai 50%. Dan jika ditotal untuk hama, tanaman mati, dan gagal panen mencapai 80%. Seperti yang saya bilang tadi pada saat presentasi, bahwa Pareto sendiri mempunyai prinsip 80-20 yang diartikan seperti 80%
penurunan zat itu hanya diakibatkan dari 20% masalah yang ada. Nah, dengan cara seperti ini kita dapat menindaklanjuti bahwa penanganan hama tanaman mati dengan gagal panen pasti kita lakukan terlebih dahulu daripada untuk memperbaiki untuk kualitas busuk, kurang nutrisi, layu, dan lain-lain. Sehingga dengan kita memfokuskan masalah, kita dapat meningkatkan produksi dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk rekan para itu seperti itu. Nah, untuk histogram sendiri itu mempunyai case lain. Untuk histogram sendiri itu kita beri case lain bahwa untuk stroberi yang diekspor itu harus mempunyai nilai ukuran itu diameternya 5 cm, 5 sampai 6 cm. Nah, di sini kita menggunakan sampling. Totalnya ada 50 sampling dari stroberinya untuk kita teliti lebih lanjut. Nah, setelah itu untuk histogramnya menggunakan grep dan histogram. Di sini ada pilihan simple dan with fit. With fit nanti ada line-nya untuk lebih jelasnya. Kita pilih with fit. Setelah itu grep, variabelnya kita isi dengan ukuran stroberi untuk yang diekspor. Oke. Nah, di sini kita mengetahui bahwa untuk 50 sampling masih terdapat lebih dari 5 sampai 6 cm. Totalnya sekitar 10 jumlah buah dari samplingnya. Itu nilai cukup besar dikarenakan itu merupakan 1/10 dari total stroberi yang kita sampling. Untuk di bawah nilai standar nilai 5 sampai 6 ada 3 dan 4. Itu mempunyai nilai lumayan. Ada sekitar 13 buah. Nah, di sini kita dapat menunjukkan mengolah data sampling kita sehingga kita dapat melihat bahwa masih ada yang harus diimprove di sini untuk menghasilkan ukuran stroberi yang serata. Untuk ukuran stroberi ekspornya 5 sampai 6 cm. Nah, mungkin itu salah satu kegunaan dari histogram yang saya pahami. Untuk lain-lainnya akan menyusul. Sekiranya untuk konten kali ini seperti itu dulu, dari bar chart, line chart, diagram Pareto, dan histogram.